Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pembelajaran berbasis bimbingan dari kelompok 12. Yang beranggotakan Wilaula Miruwah dengan NIM 2101468, Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2100738, Trimega Ambarsari dengan NIM 2110028. Selanjutnya, simaklah pemaparan materi dari kelompok 12. Selamat menonton. Konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance. Guidance berasal dari akar kata guide yang secara luas bermakna mengarahkan. To direct, memandu, to pilot, mengelola, to manage, menyampaikan, to describe, mendorong, to motivate, membantu mewujudkan, helping, to create, memberi, to giving, sungguh-sungguh, to commit. Bimbingan adalah suatu proses berkesinambungan sebagai upaya membantu untuk memfasilitasi individu agar berkembang secara optimal. Diman, Najah, tahun 2015, pembelajaran berbasis bimbingan seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip bimbingan, yaitu yang pertama, didasarkan pada needs assessment atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dikembangkan dalam suasana membantu atau helping relationship. Yang ketiga, bersifat memfasilitasi. Yang keempat, berorientasi pada learning to be atau belajar menjadi, learning to learn atau belajar untuk belajar, learning to work atau belajar untuk bekerja dan berkarir, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Yang kelima, tujuan utama perkembangan potensi secara optimal. Definisi tentang pembelajaran berbasis bimbingan dikemukakan oleh Mariana tahun 2008 halaman 2 bahwa pembelajaran berbasis bimbingan merupakan sebuah model pembelajaran yang dirancang berdasarkan pemahaman terhadap bimbingan dengan memperhatikan pemahaman terhadap anak dan cara belajarnya. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan. Menurut Kartadinata dan Dentes dalam Mariana tahun 2008 halaman 2, pembelajaran berbasis bimbingan memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, diperuntukkan bagi semua siswa. Yang kedua, memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. Yang ketiga, mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. Yang keempat, terarah ke pengembangan segenap aspek perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal. Yang terakhir, disertai dengan berbagai sikap guru yang positif dan mendukung aktualisasi berbagai minat, potensi, dan kapabilitas sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dianut. Selain itu, ada pula ciri-ciri lain dari model pembelajaran berbasis bimbingan, yaitu yang pertama, diperuntukkan bagi semua peserta didik dalam arti kata merupakan suatu kinerja yang berorientasi sepenuhnya terhadap kebutuhan individual siswa. Yang kedua, sangat memperhatikan keamanan psikologis siswa baik dalam proses pembelajaran atau di saat prosesi istirahat. Yang ketiga, memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. Yang keempat, mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. Yang kelima, penuh penghargaan. Yang keenam, pemberian reward untuk semua prestasi siswa, baik itu prestasi yang besar ataupun yang kecil sekalipun. Yang ketujuh, menghindari hukuman fisik agar tidak terjadi kecacatan mental dini dalam dunia pendidikan. Yang kedelapan, demokratis bahwa di setiap pembelajaran yang berbau bimbingan, guru wajib mendengarkan suara siswa terlebih dahulu agar terjadi komunikasi yang baik dan mendapat pemecahan masalah yang mendalam.
Yang kesembilan, terarah ke pengembangan segenap aspek perkembangan siswa secara menyeluruh dan optimal. Yang ke-10, disertai dengan berbagai sikap guru yang positif dan mendukung aktualisasi berbagai minat, potensi, dan kapabilitas siswa sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dianut. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan. Pembelajaran berbasis bimbingan merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan, sehingga prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan pun tidak terlepas dari prinsip-prinsip bimbingan, yaitu yang pertama yaitu proses membantu individu, yang kedua yaitu bertitik tolak pada individu yang dibimbing, yang ketiga yaitu didasarkan pada pemahaman atas keberagaman individu yang dibimbing, yang keempat pada batas tertentu perlu ada referral, yang kelima dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu, yang keenam yaitu diselenggarakan secara luas dan fleksibel, yang ketujuh sejalan dengan visi dan misi lembaga, yang kedelapan dikelola dengan orang yang memiliki keahlian di bidang bimbingan, dan yang terakhir kesembilan ada sistem evaluasi yang digunakan. Model-model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan individu. Yang pertama ada model pemrosesan informasi. Menurut Rusman, ada 9 langkah yang harus diperhatikan guru di kelas yang kaitannya dengan model pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu 1. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Kedua, yaitu memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, ada model personal. Model personal ini mengkhususkan ada pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model pembelajaran personal ini adalah model pembelajaran yang bertitik tolak pada teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan individu. Yang ketiga, ada model interaksi sosial, yaitu model pembelajaran yang mengharapkan bahwa siswa dapat dikembangkan dengan bagaimana berhubungan secara baik dengan masyarakatnya. Model interaksi sosial ini mencakup strategi pembelajaran sebagai berikut: kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial, model laboratorium, bermain peranan, simulasi sosial. Yang keempat, ada model modifikasi tingkah laku. Model pembelajaran ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan reinforcement. Yang kelima yaitu model pembelajaran terpadu berbasis budaya.
dikembangkan untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal dan dikembangkan berdasarkan pengalaman awal budaya siswa. Komponen desainnya terdiri atas tema budaya lokal, alat media, dan sumber yang beragam dan konstekstual serta komponen penilaian menekankan pada penilaian proses dan hasil. Keenam, ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 7. Model pembelajaran konstekstual. Menurut Nur Hadi dalam Riyadi tahun 2013, pembelajaran konstekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ke-8, model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Glaser dalam Nurfianti tahun 2011, mengemukakan problem-based learning merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Tahap-tahap pembelajaran problem-based learning menurut Trianto dalam Nurfianti tahun 2011 adalah orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Proses merancang pembelajaran berbasis bimbingan. Yang berikutnya teknik-teknik model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Ada beberapa macam teknik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu. Yang pertama, konseling. Konseling merupakan bantuan yang bersifat terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Konseling dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan individu yang ditujukan kepada individu yang normal, bukan yang mengalami kesulitan jiwa. Dalam konseling terdapat hubungan yang akrab dan dinamis. Individu merasa diterima dan dimengerti oleh konselor. Dalam hubungan tersebut, konselor menerima individu secara pribadi dan tidak memberikan penilaian. Dalam konseling berisi proses belajar yang ditujukan agar konselor dapat mengenal diri, menerima, mengarahkan, dan menyesuaikan diri secara realistis dalam kehidupannya di kampus ataupun di luar kampus. Proses konseling lebih bersifat emosional diarahkan pada perubahan sikap, perubahan pola-pola hidup sebab hanya dengan perubahan tersebut memungkinkan terjadi perubahan perilaku dan penyelesaian masalah. Yang kedua, nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor ataupun pembimbing. Pemberian nasihat hendaknya memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh individu, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Yang keempat, penentuan keputusan diserahkan kepada individu. Lalu yang kelima, hendaknya individu mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Yang ketiga, bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil, kelompok sedang, dan kelompok besar.
Pemberian informasi dalam bimbingan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas, serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Pemberian informasi banyak menggunakan alat-alat dan media pendidikan seperti OHP, kaset audio video, film, brosur, majalah, buku, dan lain-lain. Kadang-kadang konselor mendatangkan ahli tertentu untuk memberikan informasi tentang hal-hal tertentu. Bimbingan melalui aktivitas kelompok lebih aktif karena selain peran individu lebih aktif, juga memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran, pengalaman, rencana, dan penyelesaian masalah. Lalu teknik yang keempat yaitu ada konseling kelompok, merupakan bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok merupakan proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, serta melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti permisif, orientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan dengan hangat, saling pengertian, saling menerima, dan mendukung. Fungsi-fungsi terapi itu diciptakan dan dikembangkan dalam suatu kelompok kecil melalui cara saling mempedulikan di antara para peserta konseling kelompok. Individu dalam konseling kelompok menggunakan interaksi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak tepat. Lalu yang kelima ada teknik belajar bernuansa bimbingan. Suasana kelas dan proses belajar mengajar yang menerapkan prinsip tersebut tampak sebagai berikut. Yang pertama, tercipta iklim kelas yang permisif, bebas dari ketegangan dan menempatkan individu sebagai subjek pengajaran. Yang kedua, adanya arahan atau orientasi agar terselenggaranya belajar yang efektif, baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun dalam keseluruhan. Yang ketiga, menerima dan memperlakukan individu sebagai individu yang mempunyai harga diri dengan memahami kekurangan, kelebihan, dan masalah-masalahnya. Lalu yang keempat, mempersiapkan serta menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Yang kelima, membina hubungan yang dekat dengan individu, menerima individu yang akan berkonsultasi dan meminta bantuan. Lalu yang keenam, memberikan bantuan kepada individu yang menghadapi kesulitan, terutama yang berhubungan dengan bidang studi yang diajarkannya. Yang ketujuh, pemberian informasi tentang masalah pendidikan, pengajaran, dan jabatan. Yang kedelapan, memberikan bimbingan kelompok di kelas. Yang kesembilan, membimbing individu agar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Yang ke-10, memberikan layanan perbaikan bagi individu yang memerlukannya. Yang ke-11, bekerja sama dengan dosen, wali kelas, konselor, dan tenaga pendidik lainnya dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh individu. Yang ke-12, memberikan umpan balik atas hasil evaluasi. Lalu yang terakhir, memberikan pelayanan rujukan bagi individu yang memiliki kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh dosen sendiri. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12. Saya ucapkan alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.